got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, got 3 old thoughts, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Juliani Sama dari kelas 10 TKB 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang basic Cisco. Di sini ada remote Cisco real device seperti yang kita bahas waktu itu. Di sini ada switch atau router, lalu ada PC atau laptop, dan di sini juga ada kabel konsol dan board konsol. Lanjut, di sini ada konsol kabel. Kemarin juga kita sudah bahas yaitu dari board konsol RJ45, lalu board konsol switch atau router, lalu setelah itu ke PC atau laptop, dan di sini ada AC power connector, itu untuk powernya agar menyala. Dan ini adalah putih, aplikasi remote Cisco yang biasanya kita gunakan, jadi kita menggunakan aplikasi putih. Di sini ada basic configuration. Di sini kalian harus mengetahui dulu ada beberapa mode yang ada pada switch ataupun router. Yang namanya ada user access mode. Tanda promnya seperti ini, switch dengan tanda panah. Nanti kita akan bahas. Setelah kita berada di access mode, pastikan kita masuk lagi ke enable. Enable itu adalah privilege access mode. Tanda promnya seperti ini, switch dengan tanda pagar atau switch pagar. Jadi, ketika kita masuk ke user access mode lalu menuliskan command enable, dia akan masuk ke privilege access mode. Setelah itu, di sini kita hanya bisa melihat status koneksi, tapi tidak bisa konfigurasi. Konfigurasinya kita akan lakukan di global configuration mode setelah kita masuk enable config, barulah kita bisa untuk konfigurasi secara global. Inilah tempat untuk mengkonfigurasi sistem secara umum. Nah, selain itu ada juga yang namanya sub-configuration mode. Misalnya ketika kita masukkan suatu command interface, nanti akan muncul tab seperti ini. Nanti jika ada switch config, berarti kita lagi berada di sub-configuration mode. Dan ada juga switch konfigurasi lain, yaitu untuk konfigurasi lain. Konfigurasi lain ini untuk mengatur akses dan koneksi ke perangkat. Jadi pastikan setiap perusahaan atau ketika kita ingin konfigurasi lain atau mengatur akses siapa saja yang bisa akses jaringan kita, itulah fungsi dari konfigurasi lain. Jadi mengatur akses dan koneksi ke perangkat. Jadi siapa saja sih yang diperbolehkan dan siapa saja yang memang tidak diperbolehkan untuk masuk ke akses koneksi perangkat jaringan kita. Kalau config ini untuk bisa konfigurasi suatu interface yang nanti akan kita fungsikan, apakah dia akan menjadi VLAN, 10 VLAN, local VLAN, dan lain-lain. Lalu di sini ada basic config. Ada konfigurasi nama atau hostname. Di sini masih gampang karena hanya menamainya saja. Misalkan di sini hostname-nya SU1 atau switch. Yang kedua, konfigurasi password enable. Ini seperti kita masukkan password seperti biasa kayak enable secret, lalu passwordnya juga bebas. Lalu di sini ada konfigurasi message of the day winner. Jadi ketika akan ada orang yang pengen akses jaringan, salah nih passwordnya akan muncul kayak gini. Akses hanya untuk administrator jaringan. Lalu ada konfigurasi password konsol. Jadi ini adalah password untuk konsolnya. Jadi ketika lain
konsolnya. Sebelum dia masuk ke konfigurasi, dia harus masukin password. Sebetulnya sama saja sih kayak password enable secret tadi. Nah, di sini ada konfigurasi password PTY atau Telnet SSH. Ini adalah password yang kita masukkan ketika kita akan meremote sebuah jaringan atau sebuah koneksi jaringan tadi. Entah itu switch atau router. Dan yang terakhir adalah menyimpan konfigurasi. Kita bisa menyimpan konfigurasi supaya apa? Supaya enggak hilang dengan load memory. Kalau tidak bisa, kita bisa pakai yang kedua, yaitu copy running config startup config. Nah, selain itu ada lagi cek konfigurasi. Bagaimana sih kalau misalkan kita mau cek status konfigurasi kita tuh sudah masuk atau belum? Nah, kita bisa cek status interface atau mengecek semua interface dengan show IP interface brief. Nah, lalu ada cek konfigurasi aktif. Jadi konfigurasi yang kita aktifkan kayak misalkan kita akan mengaktifkan koneksi IP root. Ngeceknya di konfigurasi aktif show running config. Setelah itu cek password. Jika kita lupakan passwordnya, kita bisa cek melalui show startup config. Lanjut ke konfigurasi IP address. Nah, di sini biasanya kalau untuk konfigurasi IP address, dia itu hanya bisa pada router atau switch layer 3. Kenapa pada layer 2 tidak bisa? Karena layer 2 sudah beda lagi fungsinya. Jadi kalau layer 3 itu dia sudah mainnya itu di IP. Nah, kalau misalkan di sini untuk sebetulnya ada beberapa cara bukan interface IP address untuk memasukkan address pada router dan switch layer 3. Baik, langsung saja kita di sini akan mengimplementasikannya di Cisco Packet Tracer. Kita tambahkan satu switch dan satu router. Kita sambungkan router dan switch-nya. Lalu kita masuk ke routernya, ke CLI-nya, lalu yang ini kita ketik no. Lalu kita masukkan enable. Lalu yang ini kita masukkan config terminal. Lalu ini kita masukkan hostname. Aku hostname-nya Julianti. Lalu kita masukkan passwordnya yaitu enable secret 123. Di sini sebetulnya udah beres untuk konfigurasi dasarnya, jadi hanya itu. Dan untuk memasukkan konfigurasi IP di sini dia itu tidak otomatis menyala interface-nya. Jadi harus dimasukkan, mau itu di virtualnya, di PC routernya, di Cisco itu tidak bisa hidup secara otomatis. Jadi kalau misalkan kita sudah menghidupkan powernya itu tetap mati interface-nya. Jadi harus dihidupkan secara manual oleh kita. Di sini kita masukkan interface
FA0/0, lalu shutdown. Lalu di sini kalau sudah, kita baru bisa memasukkan yang namanya IP address. IP address-nya yaitu 192.168.1.1, maksudnya 255nya triple ya, titik kosong. Sebetulnya di switch layer 3 juga sama saja. Kita coba masuk ke layer 3. Untuk di switch layer 3 ini sebetulnya sama saja konfigurasi kayak biasanya. Ketik config terminal. Kalau misalkan di dalam sebuah router, kita masuknya ke sub interface, tapi kalau di multi layer switch, kalau kita ingin memasukkan sebuah IP di dalam sebuah VLAN, kita klik switch FA0/1. Di sini sama aja untuk konfigurasi IP address-nya, kita masuk ke sub interface. Yang membedakan adalah ketika nanti kita mempunyai sebuah VLAN, kita masukkan IP address-nya. Untuk di switch multilayer itu kita hanya tinggal masukkan, misalkan interface-nya itu VLAN 10. Nah, seperti ini baru kita masukkan IP address-nya. Nah, ini itu untuk di multi layer. Kalau di router itu beda ya. Untuk memasukkan IP kepada setiap VLAN itu kita masukkan ke interface. Misalnya VLAN-nya itu ada di FA atau interface 01. Nah, di sini kita harus menambahkan titik 10 atau 20 sesuai dengan angka VLAN yang kita konfigurasi. Kenapa di sini invalid interface tipe number? Karena memang di sini belum ada konfigurasinya. Kita akan coba di switch. VLAN 10. Di sini kita di interface FA0/0 ya.
Kalau udah, kita ketik encapsulation. Encapsulation dot 1q karena di dalam router atau layer 3 itu kita harus mengencapsulation data terlebih dahulu, yaitu pilihan berapa, misalkan encapsulation.1q10. Baru di sini kita bisa menambahkan IP address-nya. IP 10.10.10.10. 10-nya ada 4, lalu maksnya 255 triple ya kayak tadi, lalu 252. Nah, kayak gitu untuk konfigurasi dasar pada router dan switch. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.